Miqdad bin Amr, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan keberaniannya, memiliki perjalanan hidup yang penuh makna sejak awal kelahirannya. Ia lahir di wilayah Hadramaut, Yaman, dari suku Kinda. Namun kehidupannya sejak kecil tidaklah biasa. Pada masa itu, ia diadopsi oleh seorang tokoh bernama Amr bin Sa'd dari suku Quraisy, sehingga Miqdad kemudian dikenal dengan nama Miqdad bin Amr. Adopsi ini membuatnya menjadi bagian dari masyarakat Quraisy, meskipun ia bukanlah keturunan asli mereka. Sejak muda, Miqdad dikenal sebagai seorang pria yang memiliki keberanian luar biasa dan fisik yang kuat. Namun perjalanan hidupnya berubah drastis ketika Islam mulai menyebar di tanah Mekah. Miqdad adalah salah satu dari orang-orang pertama yang menerima kebenaran Islam, meskipun pada waktu itu menganut agama Islam merupakan risiko besar karena tekanan dan penyiksaan dari kaum Quraisy terhadap umat muslim begitu hebat. Ia bahkan disebut termasuk dalam kelompok As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu golongan pertama yang memeluk Islam. Ketika Miqdad masuk Islam, ia dengan cepat menjadi sosok yang dikenal karena keberanian dan kecerdasannya. Salah satu peristiwa yang menonjol adalah ketika ia menunjukkan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad di hadapan banyak orang. Ia dengan tegas menentang penindasan kaum Quraisy terhadap umat Islam. Namun tindakan Miqdad ini membuat dirinya menjadi target kebencian kaum Quraisy. Mereka menganggap Miqdad sebagai seorang pemberontak yang mengkhianati kedudukannya di suku Quraisy. Saat perintah hijrah datang, Miqdad adalah salah satu sahabat yang langsung mematuhi perintah Rasulullah. Ia meninggalkan semua yang dimilikinya di Mekah untuk ikut bersama kaum muslimin menuju Madinah. Di sana, ia semakin dekat dengan Rasulullah dan terus menunjukkan loyalitasnya. Puncak keberanian Miqdad terlihat dalam Perang Badar, perang besar pertama umat Islam melawan kaum Quraisy. Pada saat itu, jumlah pasukan Muslim jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraisy, sehingga banyak sahabat yang merasa gentar. Namun Miqdad dengan lantang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, janganlah ragu, kami akan mendukungmu. Bahkan jika engkau memerintahkan kami untuk melompat ke dalam api, kami akan melakukannya tanpa ragu." Ucapan ini memberikan motivasi besar kepada seluruh pasukan Muslim. Dalam perang tersebut, Miqdad menunjukkan keahliannya dalam bertempur dan memainkan peran penting dalam kemenangan kaum Muslimin. Setelah wafatnya Rasulullah, Miqdad tetap menjadi sosok yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Ia dikenal sebagai seorang penasihat yang bijaksana dan selalu berdiri di sisi kebenaran. Miqdad juga turut serta dalam menyebarkan Islam ke berbagai wilayah, menjadi salah satu pilar utama dalam membangun kekuatan umat Muslim. Miqdad bin Amr wafat pada usia yang cukup tua, meninggalkan warisan berupa kisah keberanian, keteguhan iman, dan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu sahabat terbaik dalam sejarah Islam. Miqdad bin Amr adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat dikenal karena keberanian dan loyalitasnya terhadap Islam. Ia termasuk salah satu dari 7 orang pertama yang secara terbuka memeluk Islam. Berikut adalah tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengannya. Pertama, Miqdad bin Amr dalam Perang Badar. Di tengah gurun pasir yang membentang luas, Perang Badar menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah dalam Islam. Hari itu, matahari memancar dengan terik, seolah ikut menyaksikan pertempuran sengit yang akan terjadi antara pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang melawan pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 1000 orang. Di antara pasukan Muslim, ada seorang pria gagah berani yang namanya akan terus dikenang dalam sejarah, Miqdad bin Amr. Di saat Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk memberi arahan,
suasana penuh ketegangan. Jumlah pasukan Quraisy yang besar membuat beberapa orang merasa gentar. Rasulullah berdiri di depan mereka dengan penuh wibawa, memberikan semangat kepada para sahabatnya. Setelah menjelaskan strategi perang, beliau bertanya kepada pasukan, "Apa pendapat kalian tentang menghadapi musuh yang jauh lebih besar ini?" Ada keheningan sejenak. Beberapa sahabat tampak ragu, memikirkan risiko besar yang akan dihadapi. Namun tiba-tiba suara lantang memecah keheningan. Miqdad bin Amr berdiri tegap, wajahnya penuh keberanian. Dengan suara tegas, ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Pergilah kamu bersama Tuhanmu berperang, dan kami akan duduk di sini. Tetapi kami akan berkata, pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang, dan kami akan berperang bersamamu. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika engkau memerintahkan kami untuk melompat ke dalam lautan, kami akan melakukannya tanpa ragu." Ucapan Miqdad itu menggema di hati seluruh pasukan. Mata Rasulullah bersinar, tanda kelegaan dan kebahagiaan. Beliau tersenyum dan berdoa untuk Miqdad. "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu, wahai Miqdad." Semangat Miqdad seolah menyulut keberanian seluruh pasukan. Satu persatu para sahabat ikut menyatakan kesetiaan dan kesiapan mereka untuk berjuang hingga titik darah penghabisan. Ketika perang dimulai, Miqdad berada di garis depan. Dengan pedang terhunus, ia maju tanpa gentar menghadapi musuh yang jauh lebih banyak. Ia menyerang dengan cekatan, mengalahkan banyak pasukan Quraisy dengan keberanian yang luar biasa. Di tengah pertempuran, seorang sahabat mendekati Miqdad dan berkata, "Miqdad, bagaimana engkau bisa begitu tenang melawan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak?" Miqdad tersenyum dan menjawab, "Karena aku percaya bahwa kemenangan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berperang bukan untuk jumlah, tetapi untuk kebenaran." Keteguhan hati Miqdad menginspirasi pasukan lainnya. Di bawah panas terik matahari dan suara pedang yang saling berbenturan, Miqdad terus maju dengan semangat yang tidak pernah surut. Akhirnya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan dalam perang Badar. Pasukan Quraisy yang sebelumnya begitu percaya diri terpaksa melarikan diri dalam kekalahan. Miqdad, meskipun lelah dan penuh luka, tetap berdiri tegak di sisi Rasulullah. Wajahnya berseri-seri, tanda kebahagiaan atas kemenangan tersebut. Rasulullah mendekati Miqdad dan berkata, "Engkau adalah prajurit yang mulia, wahai Miqdad. Keberanianmu hari ini adalah bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat ini." Miqdad hanya tersenyum sambil menundukkan kepala penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Badar adalah bukti nyata bahwa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengalahkan segala rintangan, tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapi. Miqdad bin Amr dengan keberanian dan keteguhannya menjadi contoh bagaimana seorang muslim sejati harus menghadapi ujian hidup. Ia tidak hanya seorang prajurit yang tangguh, tetapi juga simbol kesetiaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kedua, kedekatan dengan Rasulullah. Pada suatu hari di Madinah, angin sepoi-sepoi berhembus lembut melewati kebun kurma yang rimbun. Di sebuah tempat yang sederhana namun penuh berkah, Rasulullah sedang duduk bersama beberapa sahabatnya. Di antara mereka, ada seorang pria yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan beliau, seorang sahabat yang dikenal dengan keteguhan iman dan keberaniannya, Miqdad bin Amr. Miqdad adalah salah satu sahabat yang senantiasa berada di sisi Rasulullah, baik dalam suka maupun duka.
Ia bukan hanya sekadar prajurit yang gagah, tetapi juga seorang teman yang penuh kasih kepada Nabi. Suatu hari, saat Miqdad duduk bersama Rasulullah dan beberapa sahabat lainnya, Rasulullah memandang Miqdad dengan senyum hangat di wajahnya. "Wahai Miqdad," kata Rasulullah, "engkau adalah salah satu di antara mereka yang membuat hatiku tenang. Kesetiaan dan keberanianmu selalu mengingatkanku akan keindahan Islam yang sejati." Miqdad tersenyum malu mendengar pujian itu. Ia menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan rendah hati, "Ya Rasulullah, semua yang aku lakukan hanyalah karena aku mencintaimu dan karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanyalah seorang hamba yang lemah tanpa bimbinganmu." Mendengar jawaban itu, Rasulullah menepuk bahu Miqdad dengan penuh kasih sayang, seraya berkata, "Tidak, wahai Miqdad. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberimu kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Engkau adalah salah satu di antara orang-orang yang dijamin surga olehnya." Miqdad terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa Rasulullah akan berkata demikian kepadanya. Di dalam hatinya, ia berdoa agar dirinya tetap teguh dalam iman hingga akhir hayatnya. Pada malam yang gelap dan tenang, Miqdad pernah diberi tugas oleh Rasulullah untuk berjaga di depan rumah beliau. Saat itu, kaum muslimin sedang dalam kondisi siaga karena ancaman dari kaum Quraisy masih mengintai. Miqdad dengan pedangnya yang terhunus berdiri tegak di depan rumah Nabi, siap melindungi beliau dari bahaya apapun. Ketika malam semakin larut, Rasulullah keluar dari rumahnya. Beliau melihat Miqdad masih berjaga, meskipun malam itu begitu dingin. Rasulullah mendekatinya dan berkata, "Wahai Miqdad, tidakkah engkau lelah? Tidakkah engkau ingin beristirahat sejenak?" Miqdad menoleh kepada Rasulullah, lalu menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidur dengan nyenyak sementara engkau berada dalam bahaya? Selama aku hidup, aku tidak akan membiarkan sesuatu pun menyakitimu." Rasulullah tersenyum penuh haru mendengar jawaban itu. Beliau lalu berkata, "Engkau adalah seorang sahabat yang luar biasa, wahai Miqdad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu sebagaimana engkau melindungiku." Setelah itu, Rasulullah menyuruh Miqdad untuk beristirahat. Namun Miqdad tetap memilih berjaga. Ia merasa bahwa menjaga keselamatan Rasulullah adalah kehormatan yang tidak bisa ia abaikan. Ada sebuah peristiwa lain yang menunjukkan kedekatan Miqdad dengan Rasulullah. Suatu hari, Miqdad datang kepada Rasulullah dengan wajah penuh kebingungan. Ia baru saja melihat seorang pria miskin yang kelaparan, dan Miqdad ingin membantunya, tetapi ia sendiri tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Dengan hati penuh harap, ia menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin membantu seseorang yang kelaparan, tetapi aku tidak memiliki apa-apa. Apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah tersenyum lembut, lalu meraih tangan Miqdad. Beliau berkata, "Wahai Miqdad, hatimu yang penuh kasih sayang adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah ke rumahku, mintalah kepada Aisyah sesuatu untuk diberikan kepada orang itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka yang peduli kepada sesama." Miqdad pun pergi ke rumah Rasulullah dan kembali dengan beberapa makanan. Ia memberikannya kepada pria miskin tersebut dengan penuh kebahagiaan. Saat kembali kepada Rasulullah, Miqdad berkata, "Ya Rasulullah, aku merasa sangat bahagia bisa membantu orang itu. Sungguh kebaikanmu adalah teladan bagi kami semua."
Rasulullah menjawab dengan senyum yang hangat. Engkau adalah cerminan dari kebaikan itu sendiri, wahai Miqdad. Aku berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi dirimu. Kedekatan Miqdad bin Amr dengan Rasulullah adalah bukti bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tidak hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Miqdad tidak pernah ragu untuk mempertaruhkan hidupnya demi Nabi Muhammad. Ia selalu ada di sisi Rasulullah, menjadi pelindung, sahabat, dan seorang mukmin yang teguh. Melalui kisahnya, kita belajar bahwa kedekatan dengan Rasulullah tidak hanya soal jarak fisik, tetapi soal hati yang penuh dengan cinta dan kesetiaan kepada kebenaran. Ketiga, keterlibatan dalam Perang Khandaq. Hari itu, angin dingin bertiup kencang di Madinah, membawa aroma pasir gurun yang menggulung dari kejauhan. Perang Khandaq atau Perang Parit tengah memuncak, sebuah peperangan yang berbeda dari yang pernah terjadi sebelumnya. Kaum Quraisy bersekutu dengan Bani Ghatafan dan beberapa kabilah lainnya, datang dalam jumlah besar untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka membawa lebih dari 10.000 pasukan, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan pasukan muslim yang hanya sekitar 3.000 orang. Namun, kaum muslimin tidak tinggal diam. Atas usulan seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi, Rasulullah memerintahkan untuk menggali sebuah parit yang mengelilingi kota Madinah. Parit itu menjadi penghalang strategis, membuat pasukan musuh tidak dapat menyerang secara langsung. Di tengah-tengah persiapan itu, Miqdad bin Amr adalah salah satu sahabat yang memainkan peran penting. Ketika penggalian parit dimulai, Miqdad adalah salah satu dari sahabat yang bekerja keras tanpa lelah. Suatu hari, ketika matahari memancarkan sinarnya yang terik, Miqdad terlihat memukul tanah dengan cangkulnya. Keringat mengalir di wajahnya, namun ia tidak berhenti. Tiba-tiba, sebuah batu besar yang sangat keras menghalangi jalan penggalian. Beberapa sahabat mencoba memecahkan batu itu, namun gagal. Miqdad pun mendekati Rasulullah yang sedang memimpin penggalian. Ia berkata dengan penuh semangat, "Ya Rasulullah, izinkan aku mencoba memecahkan batu ini." Rasulullah tersenyum dan memberi isyarat kepada Miqdad untuk maju. Miqdad mengambil cangkul dengan tangannya yang kokoh, membaca bismillah, lalu memukul batu tersebut dengan sekuat tenaga. Dalam sekali pukul, batu itu pecah menjadi beberapa bagian. Para sahabat yang menyaksikan bersorak kagum. Rasulullah mendekati Miqdad, menepuk bahunya, dan berkata, "Sungguh, engkau adalah seorang yang kuat dalam iman dan keberanian, wahai Miqdad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkatimu." Ketika pasukan sekutu tiba di depan parit, mereka terkejut melihat strategi kaum muslimin. Parit yang dalam dan lebar membuat mereka tidak bisa menyerang dengan mudah. Di sisi lain, kaum muslimin berjaga di sepanjang garis parit, siap menghadapi serangan apapun. Miqdad adalah salah satu prajurit yang berdiri di garis depan, bersama dengan sahabat-sahabat utama seperti Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam. Di tengah malam yang dingin, ketika pasukan musuh mencoba menyeberangi parit dengan trik-trik licik, Miqdad bersama beberapa sahabat lainnya bertugas untuk mengawasi. Dalam suatu percakapan, seorang sahabat bertanya kepada Miqdad, "Wahai Miqdad, apakah engkau tidak takut menghadapi musuh yang begitu banyak?" Miqdad tersenyum tenang, memandang sahabat itu, lalu menjawab, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jumlah mereka yang membuatku takut." Aku tidak pernah ragu sedikit pun
karena aku tahu bahwa kemenangan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita lakukan adalah bertahan dengan iman, dan sisanya akan menjadi kehendak-Nya." Jawaban Miqdad itu memberikan semangat kepada sahabat lainnya. Mereka pun berjaga dengan hati yang penuh keberanian. Di tengah peperangan, salah satu momen paling menegangkan terjadi ketika Amr bin Abduwud, seorang prajurit Quraisy yang terkenal kuat dan ditakuti, berhasil menyeberangi parit bersama beberapa orang lainnya. Ia menantang kaum muslimin untuk bertarung satu lawan satu. Suaranya menggema di antara pasukan, "Siapa di antara kalian yang berani melawan aku?" Awalnya, tidak ada yang maju karena Amr dikenal sebagai seorang prajurit yang tidak terkalahkan. Namun, Ali bin Abi Thalib akhirnya maju dan mengalahkan Amr dalam duel sengit. Miqdad berdiri di garis belakang, memandang pertempuran itu dengan penuh perhatian. Ketika Ali berhasil mengalahkan Amr, Miqdad berseru dengan suara lantang, "Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada kita." Sorakan Miqdad itu menggema di antara kaum muslimin, memberikan semangat baru di tengah ketegangan perang. Ketika perang memasuki malam terakhir, angin kencang mulai bertiup. Pasukan musuh mulai kehilangan semangat karena kondisi yang sulit, sementara kaum muslimin tetap bertahan di pos mereka. Miqdad, seperti biasa, berada di garis depan bersama beberapa sahabat lainnya. Rasulullah mendatangi mereka untuk memberikan arahan terakhir. "Wahai Miqdad dan kalian semua yang ada di sini," kata Rasulullah, "tetaplah berjaga. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dekat." Miqdad menjawab dengan penuh keyakinan, "Kami tidak akan mundur ya Rasulullah. Selama kami hidup, kami akan melindungi Madinah dan umat ini dengan segenap jiwa raga kami." Kata-kata Miqdad itu membuat Rasulullah tersenyum penuh kebanggaan. Beliau tahu bahwa Miqdad adalah salah satu sahabat yang selalu dapat diandalkan dalam situasi apapun. Akhirnya, dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin kencang dan badai pasir menghancurkan semangat pasukan Quraisy dan sekutunya. Mereka pun mundur tanpa perlawanan berarti. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa strategi, keteguhan, dan iman kaum muslimin mampu mengalahkan pasukan yang jauh lebih besar. Setelah perang usai, Rasulullah memuji para sahabat yang telah berjaga dan bertahan, termasuk Miqdad. Beliau berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, kalian telah menunjukkan iman yang sejati. Dan engkau, wahai Miqdad, keberanianmu adalah teladan bagi seluruh umat ini." Miqdad hanya tersenyum, menundukkan kepala dengan penuh syukur. Dalam hatinya, ia berdoa agar selalu diberikan kekuatan untuk membela Islam hingga akhir hayatnya. Kisah Miqdad bin Amr dalam Perang Khandaq adalah salah satu bukti nyata bagaimana seorang sahabat Nabi menunjukkan keberanian, keteguhan iman, dan kesetiaan tanpa batas. Ia adalah simbol seorang Muslim yang tidak pernah gentar menghadapi tantangan demi melindungi agama dan Rasulullah. Keempat, perannya dalam konsolidasi Islam. Setelah wafatnya Rasulullah, Islam memasuki masa yang penuh tantangan. Umat Muslim menghadapi berbagai ujian, mulai dari kemunculan nabi-nabi palsu hingga upaya pemberontakan yang mengancam kesatuan kaum muslimin. Di tengah situasi yang penuh gejolak tersebut, ada satu sahabat Rasulullah yang tetap teguh menjaga persatuan umat. Dialah Miqdad bin Amr, seorang sahabat yang tidak hanya dikenal karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam mendukung stabilitas Islam setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin dipimpin oleh khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Di masa ini, muncul kelompok-kelompok yang menolak membayar zakat dan mengancam stabilitas pemerintahan Islam. Miqdad adalah salah satu sahabat yang berdiri teguh mendukung Abu Bakar dalam menghadapi tantangan ini. Pada suatu hari,
Di hadapan para sahabat lainnya, Abu Bakar menyampaikan tekadnya untuk memerangi mereka yang menolak zakat. Ia berkata dengan tegas, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara salat dan zakat. Zakat adalah hak dari harta mereka yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, dan aku tidak akan membiarkan mereka mengingkarinya." Namun, keputusan Abu Bakar sempat menuai perdebatan di kalangan sebagian sahabat. Miqdad yang duduk di barisan depan berdiri dengan penuh keyakinan. Ia menatap Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, aku mendukung keputusanmu. Kau benar untuk memerangi mereka yang menolak zakat, karena mereka telah merusak salah satu tiang agama ini. Kami akan berdiri bersamamu, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa kami." Perkataan Miqdad memberikan semangat kepada sahabat lainnya. Abu Bakar memandang Miqdad dengan penuh penghargaan, lalu berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkatimu, wahai Miqdad. Engkau selalu menjadi pendukung kebenaran." Setelah stabilitas dalam negeri mulai terjaga, perhatian para sahabat beralih pada misi besar lainnya, yaitu menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah baru. Miqdad adalah salah satu sahabat yang aktif terlibat dalam misi ini. Ia seringkali diutus oleh khalifah untuk mendampingi pasukan muslim atau menjadi penasihat dalam perundingan dengan pemimpin-pemimpin suku. Dalam salah satu misi penting, Miqdad bersama beberapa sahabat lainnya dikirim ke sebuah wilayah di perbatasan Syam. Mereka bertugas untuk mengajak sebuah suku yang masih memusuhi Islam agar menerima dakwah dengan damai. Ketika mereka tiba di sana, pemimpin suku tersebut menatap Miqdad dengan pandangan curiga dan berkata, "Apa yang kalian inginkan dariku? Apakah kalian datang untuk mengambil tanah kami?" Miqdad menjawab dengan tenang, "Kami tidak datang untuk mengambil apapun darimu. Kami hanya membawa pesan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengajakmu untuk mengenal Islam, agama yang membawa keadilan dan kedamaian." Pemimpin suku itu tertawa sinis. "Apa yang bisa kalian tawarkan kepadaku? Aku memiliki kekayaan, pasukan, dan kekuasaan. Mengapa aku harus mendengarkan kalian?" Dengan penuh kebijaksanaan, Miqdad berkata, "Kami tidak datang untuk memaksamu. Tapi ketahuilah, kekayaan dan kekuasaan adalah titipan yang tidak akan abadi. Islam menawarkan kepadamu kehidupan yang lebih besar dari dunia ini, kehidupan akhirat yang penuh kebahagiaan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata-kata Miqdad itu berhasil menggugah hati pemimpin suku tersebut. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya mereka menerima dakwah Islam, dan wilayah tersebut menjadi salah satu bagian dari komunitas Muslim. Miqdad juga dikenal karena keberaniannya dalam menegakkan keadilan. Ia tidak pernah ragu untuk berbicara jika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan jika itu melibatkan orang-orang terdekatnya. Dalam sebuah pertemuan dengan para sahabat, salah seorang pejabat yang baru diangkat melakukan tindakan yang dinilai Miqdad tidak adil terhadap masyarakat. Miqdad berdiri dan dengan tegas berkata, "Wahai saudara-saudaraku, kita telah diajarkan oleh Rasulullah untuk selalu menegakkan keadilan. Janganlah kekuasaan membuat kita melupakan amanah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jika kita membiarkan ketidakadilan ini, kita sama saja mengkhianati ajaran Rasulullah." Kata-kata Miqdad itu membuat pejabat tersebut tersadar akan kesalahannya dan segera memperbaiki tindakannya. Sikap Miqdad ini membuatnya dihormati oleh banyak sahabat dan umat muslim. Hingga akhir hayatnya,
Miqdad bin Amr terus memainkan peran penting dalam konsolidasi Islam. Ia adalah sosok yang berdiri kokoh di tengah-tengah umat, menjaga persatuan, menyebarkan dakwah, dan menegakkan keadilan. Dalam salah satu percakapan terakhirnya dengan seorang sahabat muda, Miqdad memberikan nasihat yang sangat menginspirasi. Ia berkata, "Wahai anak muda, peganglah agama ini dengan teguh. Jangan biarkan perpecahan dan nafsu duniawi merusak apa yang telah dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jika engkau menjaga agama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga dirimu." Miqdad wafat dalam keadaan yang tenang, meninggalkan warisan besar berupa keberanian, kebijaksanaan, dan keteguhannya dalam menjaga Islam. Namanya tetap dikenang sebagai salah satu sahabat terbaik Rasulullah, seorang pejuang yang tidak pernah ragu untuk membela agama ini dalam keadaan apapun. Kisah Miqdad bin Amr adalah cerminan dari seorang muslim yang sejati, yang tidak hanya berjuang dengan pedang, tetapi juga dengan akhlak dan kebijaksanaan. Ia adalah salah satu pilar penting dalam konsolidasi Islam yang perannya tetap dikenang hingga hari ini. Kelima, wafatnya Miqdad. Mentari pagi di Madinah perlahan naik, menyinari kota yang damai dengan cahayanya yang hangat. Namun, di sebuah rumah yang sederhana, suasana kesedihan menyelimuti para sahabat. Miqdad bin Amr, seorang sahabat Nabi yang begitu dicintai, kini terbaring lemah di tempat tidurnya. Usianya yang telah lanjut, ditambah dengan kelelahan dari perjuangan panjang membela Islam, membuat tubuhnya semakin ringkih. Namun, meski tubuhnya melemah, hatinya tetap teguh seperti baja. Di sekitar tempat tidurnya, beberapa sahabat berkumpul. Mereka memandang Miqdad dengan penuh rasa hormat. Salah satu sahabat dengan mata yang mulai berkaca-kaca bertanya, "Wahai Miqdad, bagaimana perasaanmu sekarang?" Miqdad membuka matanya yang masih tajam, meskipun tubuhnya lemah. Ia tersenyum tipis dan berkata dengan suara pelan, namun penuh keyakinan, "Aku merasa tenang, karena aku tahu bahwa aku akan segera bertemu dengan Rabbku dan Rasulullah tercinta. Aku hanya berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua perjuanganku selama ini." Air mata para sahabat mulai menetes mendengar jawaban itu. Mereka tahu Miqdad adalah salah satu sahabat yang paling dicintai Rasulullah dan telah memberikan segalanya untuk Islam. Namun, kepergiannya tetap terasa berat. Miqdad, meskipun tubuhnya lemah, tetap ingin memberikan nasihat kepada mereka yang ada di sekitarnya. Ia memanggil salah seorang sahabat muda yang sedang duduk di sudut ruangan. Dengan suara yang lemah namun penuh ketegasan, ia berkata, "Wahai anak muda, dengarkan baik-baik apa yang akan aku katakan kepadamu. Islam ini tidak akan tegak tanpa kesungguhan, pengorbanan, dan kesatuan. Janganlah engkau menjadi penyebab perpecahan umat, karena Rasulullah telah memperingatkan kita tentang hal itu. Jika engkau berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka engkau tidak akan tersesat." Sahabat muda itu menundukkan kepala sambil menangis. Ia menjawab dengan suara lirih, "Aku berjanji, wahai Miqdad, akan aku pegang nasihatmu ini seumur hidupku." Miqdad tersenyum, lalu melanjutkan, "Jangan pernah takut untuk membela kebenaran, meskipun engkau harus berdiri sendirian. Karena sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa." Hari itu semakin berlalu, dan tubuh Miqdad semakin lemah. Namun bibirnya terus melafalkan zikir, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kekhusyukan.
Salah satu sahabat mendekat kepadanya dan berkata, "Wahai Miqdad, jika ada permintaan terakhir yang ingin engkau sampaikan, katakanlah kepada kami. Kami akan melakukannya untukmu." Miqdad membuka matanya dan memandang mereka dengan penuh kasih. Ia berkata, "Permintaanku hanya satu, wahai sahabatku. Jika aku telah tiada, maka pastikanlah bahwa perjuangan ini tetap berlanjut. Jangan pernah biarkan musuh-musuh Islam merusak agama ini. Dan sampaikanlah salamku kepada Rasulullah ketika kalian bertemu dengannya kelak di surga." Para sahabat menangis mendengar kata-kata terakhir itu. Mereka berjanji dengan penuh kesungguhan untuk memenuhi permintaan Miqdad. Tak lama setelah itu, Miqdad memejamkan matanya. Dengan tenang, ia menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana hening menyelimuti ruangan. Para sahabat menunduk, berdoa dengan penuh khusyuk untuk sahabat tercinta mereka. Jenazah Miqdad dimandikan, dikafani, dan dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Seluruh Madinah bersedih atas kepergian salah satu sahabat terbaik Rasulullah. Khalifah yang memimpin saat itu ikut hadir dalam prosesi pemakaman dan memuji Miqdad di hadapan banyak orang. Ia berkata, "Wahai umat muslim, hari ini kita kehilangan salah satu dari orang-orang terbaik di antara kita." Miqdad bin Amr adalah seorang pejuang yang tidak pernah gentar, seorang sahabat yang selalu setia, dan seorang mukmin yang tulus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya dan menempatkannya bersama Rasulullah di surganya. Para sahabat yang hadir menjawab serentak, "Amin." Saat Miqdad dimakamkan, suasana penuh haru menyelimuti pemakaman itu. Salah seorang sahabat yang berdiri di dekat kubur Miqdad berbisik, "Selamat jalan, wahai Miqdad. Engkau telah menunaikan tugasmu dengan sempurna. Kami akan selalu mengingat perjuanganmu." Miqdad bin Amr meninggalkan dunia ini dengan membawa warisan yang tak ternilai. Keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaannya menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Namanya terus dikenang sebagai salah satu sahabat yang selalu berada di garis depan dalam membela Islam, baik dengan pedang maupun dengan hikmah. Setiap kali kisah Miqdad diceritakan, hati para pendengarnya bergetar, mengingat bahwa seorang sahabat sejati adalah mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya lebih dari segalanya. Miqdad telah membuktikan cintanya itu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan seluruh hidupnya. Miqdad bin Amr adalah contoh sahabat yang menunjukkan dedikasi penuh terhadap Islam sejak awal hingga akhir hayatnya.